Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mohon maaf. Jadi Pak Bibi membuat video baru. Jadi sebelumnya tuh saya sudah membuat video untuk pembahasan soal ini benar-benar dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir dan saya coret-coret sendiri secara langsung video ini. Namun ternyata di akhir video saat save drive saya itu hilang semua gitu di laptop dan untung ini masih bisa di save as gitu ya, masih bisa diselamatkan di save as di local disk C. Jadi semua yang ada di hard drive saya itu hilang semua. Jadi ini masih dalam tahap solusi. Jadi mohon maaf saya nggak bisa ngevideoin proses dari awal sampai akhir, terutama nanti pas pembahasan rumus-rumus karena waktunya sudah sangat mepet gitu ya. Mohon maaf. Dan ini saya ambil take video setelah sholat subuh. Masih ada teman-teman kita gitu, jago-jago yang kokok gitu ya, kukuryuk menjadi selingan video kita, nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ini dalam rangka untuk memudahkan kalian dalam proses pengerjaan soal SPD besok. Semoga semua diberikan kelancaran. Baik anak-anak, untuk soal nomor 1 mungkin akan saya percepat. Kemarin saya sudah record kurang lebih sekitar 1 jam 57 menit dan semua itu recordnya hilang. Saya udah hampir 2 jam record, hilang gitu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal nomor 1. Jadi di sini adalah pengukuran massa air. Yang ditanya adalah pengukuran massa air. Berarti kita harus kurangkan massa yang gelas ditambah air dikurangkan dengan gelas kosong. Karena kan kita nggak bisa mengukur massa air sendiri tanpa wadah. Jadi cara mengukurnya adalah kalau ada seperti ini, tinggal ditambahkan saja skala-skala bandul-bandul yang ada. Gelas kosong di sini 122,7, terus gelas yang berisi air 256,3, tinggal dikurangkan, jawabannya C. Itu ya. Kita lanjut untuk nomor 2. Nah ini. Nomor 2 ini adalah soal kasus gitu ya. Kasus Hafsah itu ingin mengukur panjang buku menggunakan pensil yang ia miliki. Jadi yang pertama ini anak-anak, pertama ini dia mengukur panjang pensil digunakan untuk mengukur buku. Jadi tak baku dibakukan gitu. Nah, Hafsah tuh ngira kalau panjang bukunya tuh 30 cm. Dia mengira 30 cm. Apakah benar atau enggak kita akan buktikan. Jadi panjang pensilnya ini dari 1,5 sampai 8,5, tinggal kita kurangkan saja. 8,5 kurangi 1,5 atau range-nya itu 7 cm. Berarti panjang satu pensil ini adalah 7 cm. Kita kalikan 3 dulu, berarti 21 cm. Lalu yang panjang sisa pensilnya itu ternyata di sini 4 cm. Berarti yang ada di bawah ini adalah 3 cm. Berarti caranya adalah 21 cm ditambah 3 cm. Artinya panjang buku itu adalah 24 cm. Nah, kalau misalkan yang A kita cocokkan, sesuai enggak? Oh enggak, karena kan kalau yang diinginkan 30 ternyata faktanya 24, berarti enggak sesuai. Ditambah 4 cm, dia masih jadi 28. 24 tambah 4, 28. Tidak sesuai karena hasil pengukurannya 25, salah, harusnya 24. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D, karena harus ditambah 6 cm. Lanjut ya. Yang ketiga sekarang, kita lihat. Ini pertanyaannya adalah perubahan yang masih sama seperti sifat lamanya itu perubahan fisika anak-anak, karena dia tidak menghasilkan zat yang baru. Kalau zat yang baru terbentuk itu perubahan kimia. Yang pertama ini coklat dilelehkan, itu perubahan fisika karena dia tidak di gambar ini tidak menjadikan coklat ini menjadi karamel. Yang K ini bahan organik ya. Zat-zat organik ketika dipanaskan cenderung akan membentuk sifat yang baru. Dia akan berubah kandungan gizinya, kadarnya, dan lain sebagainya. Maka dia termasuk perubahan kimia. Lalu untuk es mencair jelas perubahan fisika. Di sini tape, pembuatan tape juga perubahan fisika. Kimia, sorry. Nomor 4, di sini yang P itu adalah gambar shock baja lentur. Yang Q ini adalah jangkar yang berkarat. Nah, shock yang lentur ini merupakan sifat dari baja, di mana sifat baja yang di shock motor itu adalah lentur dan keras gitu ya, lentur. Sifat kelenturan, kekerasan, massa jenis itu merupakan sifat fisika, dan kemampuan untuk berkarat suatu benda itu merupakan sifat kimia. Berarti jawabannya yang C. Oke, untuk soal nomor 5, nah ini yang Pak Habibie katakan di WA saya share, itu ada ralat ya. Ada ralat. Jadi untuk soal nomor 5 ini ada 3 jawaban yang benar.
Di sini sebuah kubus masanya 64 gram, berarti 64 gram ini masanya. Lalu, karena ini hubungannya massa jenis, ingat bahwa benda dalam keadaan posisi yang berbeda itu nanti akan menentukan. Yang nomor 1 ini bendanya terapung, nomor 2 ini melayang, nomor 3 juga masih melayang, dan nomor 4 bendanya tenggelam. Nah, caranya adalah kita harus tahu bahwa syarat benda terapung, melayang, dan tenggelam itu massa jenis bendanya seperti ini. Terapung bendanya lebih kecil dari zat cair, melayang sama, tenggelam dia lebih besar daripada zat cair. Lalu di sini kita harus tahu rumus juga massa jenis. Rho massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Masanya tadi udah ada ya, massa 64 gram. Terus volume kubusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, 64 cm kubik. Berarti massa jenis bendanya tinggal M per V. 64 dibagi 64 sama dengan 1 gram per cm kubik. Nah, sekarang kita cocokkan dengan massa jenis air yang ada di tabel. Yang satu ini 1 dan 2,2. Airnya 2,2 berarti benar bendanya terapung, lebih besar ya. Yang ini bendanya sama, 1 dan 1 sama dengan air, cairannya berarti melayang. Kalau yang ini bendanya 1, cairnya 0,8 harusnya tenggelam. Yang ini 0,791 harusnya juga tenggelam. Betul, berarti 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya bisa A, bisa C. Lanjut untuk nomor 6. Ya. Nomor 6 sama. Jadi di sini ada 3 jenis larutan garam yang memiliki konsentrasi beda di P, Q, dan R. Tapi ketiga buah bendanya itu massa jenisnya sama, jenis bendanya sama. Nah, sama kayak tadi, yang P ini kondisinya terapung, yang Q ini melayang, yang R ini tenggelam. Nah, kalau misalkan ini, kita kan Alan ini ingin menginginkan benda tersebut dalam keadaan terapung ya. Terapung berarti massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis zat cair. Berarti harus kita apakan? Nah, berarti yang masih melayang dan tenggelam harus kita ubah. Yang melayang yang awalnya massa jenisnya sama, massa jenis dari zat cair harus ditambahkan supaya nantinya massa jenis bendanya jadi lebih kecil dibandingkan massa jenis zat cair. Lalu untuk yang tenggelam di sini, karena massa jenis bendanya lebih besar dari zat cair, yang zat cair juga harus ditambahkan garamnya. Nah, nomor 1 ini salah karena malah ditambahkan air ya. Nomor B menambahkan garam pada R, benar. Dan menambahkan air pada P, enggak, malah jadi turun nanti. Yang C menambahkan air pada P dan Q, salah. Yang D menambahkan garam pada Q dan R, betul ya. Oke. Untuk selanjutnya ini indikator asam basa di laboratorium. Jadi di sini kita menggunakan metil jingga MO, bromtimol biru, BTP, dan fenolftalein. Cara bacanya adalah dengan begini anak-anak. Jadi kalau dalam lab itu biasanya diteteskan. Jadi alatnya bernama titrasi, besok di SMA ya. Jadi diteteskan dikit sampai pH-nya menyentuh 3,1. Jadi sebelum di pH 3,1, indikator metil jingga itu berwarna merah. Jadi kalau misalkan nanti dikasih sesuatu dengan pH di bawah 3,1, maka warna MO itu merah. Lalu setelah 3,1 sampai ke 4,4 dia akan menuju ke kuning. Nah, setelah 4,4 itu dia benar-benar kuning. Jadi misalkan begini. Ini yang tadi malam sudah saya buat. Ini pH-nya 3,1. Berarti di bawah 3,1 itu dia merah semua. Terus dia mengalami perubahan dari 3,1 ke 4,4 ke kuning. Lalu di atas 4,4 kuning semua. Begitu juga dengan BTB dan juga PP. Cara bacanya ini Salim itu menggunakan indikator kunyit. Nah, di sini indikator kunyit dicoba menggunakan 3 macam larutan dengan pH berbeda. Ketika dikasih larutan pH-nya 2,4 warnanya kuning cerah, 7,2 jadi orange, dan 11,1 jadi coklat. Nah, kita lihat di sini nomor larutan 1 itu hasilnya orange, berarti dia pH-nya 7,2, cuma dicocokkan gitu aja. Coklat 11,1 dan kuning cerah 2,4 gitu ya. Nah, sekarang berarti dicocokkan hasilnya si Salim tadi, larutan yang diuji dengan hasil MO, BTB, dan PP-nya dengan indikatornya. Yang A salah, kenapa? Karena larutan 1 indikator 7,2 pH-nya 7,2 di PP fenolftalein itu sebelum 8,3 tak berwarna.
Sehingga apa? Dia harusnya tak berwarna, bukan ungu. Yang B ini juga salah karena larutan 2 di pH 11,1 itu di PP harusnya kalau di atas 10 itu berwarna ungu, tapi ini malah tak berwarna. Yang C benar, ketika diteteskan ke larutan 3 itu pH-nya 2,4, MO menunjukkan warna merah sebelum 3,1, 2,4 tadi merah. BTB menunjukkan warna kuning, BTB sebelum 6 itu kuning, berarti benar. Yang D salah, kenapa? Karena BTB menunjukkan warna biru ketika diteteskan di 2,4, padahal BTB itu biru ketika di atas 7,6 pH-nya. Oke. Nomor 8 sekarang. Yo. Asam basa. Asam ketika diuji menggunakan lakmus biru dia akan berubah menjadi merah, dan ketika merah tetap merah. Artinya apa? Dia memerahkan lakmus biru atau asam merah gitu aja. Basa biru berarti lakmus biru tetap biru, merah jadi biru. Nah, di sini yang P biru-biru berarti basa, Q merah-merah asam, R biru merah netral, S biru-biru basa. Ingat sifat asam itu dia pH-nya kurang dari 7, bersifat korosif atau mengikis gitu ya, dan kecut. Sementara itu asam adalah di dalam air dia malah menghasilkan ion hidrogen H+. Kalau basa dia di dalam air menghasilkan ion hidroksida, makanya disebut NaOH, KOH gitu. pH-nya lebih dari 7, sifatnya kaustik. Kaustik itu mirip korosif tapi bedanya dia terjadi pada basa, rasa terbakar dan lain sebagainya, pahit dan licin. Oke. Bahan P menunjukkan larutan bersifat korosif, salah ya, P karena dia asam, P basa harusnya kaustik. Q jika dilarutkan air menghasilkan ion H+, benar, Q dia asam. 3. Bahan yang punya pH 7 adalah larutan Q dan R, salah. Bahan S akan terasa licin karena basa, benar. Jawabannya 1 dan 3. Nomor 9 sekarang. Ada perbedaan tabel di situ unsur, senyawa dan campuran. Kita cek satu-satu. Di situ nomor 1 magnesium. Magnesium itu simbolnya Mg ya. Dia merupakan unsur, bukan senyawa ataupun campuran, berarti benar. Nomor 2, unsur dapat dipisahkan dengan cara filtrasi. Nggak bisa, filtrasi itu fisika. Jadi dia tidak, unsur itu nggak bisa dipisahkan lagi. Unsur adalah kandungan yang paling sederhana dari muka bumi kita ini dan di dalam bumi. Nomor 3, dalam senyawa tidak ada ikatan kimia antar unsur, ada jelas. Ini malah sementara ada reaksi itu justru malah campuran. 4, komponen senyawa tidak mempertahankan sifat masing-masing sedangkan komponen campuran mempertahankan. Benar ya? Maksudnya mempertahankan sifat masing itu gimana? Contohnya misalkan NaCl itu senyawa. Dia terdiri dari Na itu zat peledak, Cl itu pemutih. Padahal NaCl itu garam loh. Kalian merasakan garam yang asin kan nggak bisa merasakan di sana ada peledak dan pemutihnya kan. Kalau di sini larutan gula itu campuran. Nah, larutan gula atau campuran ini dia rasanya masih bisa diidentifikasi. Jadi rasa manis dan cair dari gulanya itu masih bisa terlihat kayak gitu. Terus jadi jawabannya B. Yang nomor 10. Nah, ini juga sama, senyawa campuran. Di sini permen kapas ya, dia penyusunnya dari gula pasir dan pewarna ditambah marshmallow dan permen lainnya supaya lebih meriah juga. Yang A salah, kenapa? Karena dia merupakan senyawa benar, tapi sifat penyusunnya nggak tampak. Kan dari karbon, hidrogen, oksigen kan nggak kelihatan. Secara utuh berarti campuran permen kapas ya, tapi pemisahnya bukan cara kimia tok, bisa juga secara fisika gitu. Kalau campuran itu. C, pewarna makanan merupakan senyawa karena dapat dipisahkan secara fisika, salah ya. Karena senyawa itu nggak bisa dipisahkan secara fisika. Terus pewarna makanan juga merupakan campuran. D, gula merupakan senyawa, benar, karena perbandingan massa unsur penyusunnya tetap. Penyusunnya tetap ini sudah dirumuskan. Misalkan ini glukosa itu C6H12O6, sukrosa atau gula pasir itu C12H22O11. Itu sudah ditentukan unsur-unsur penyusunnya. Biar ketemu kayak gini. Jadi udah tetap seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 11 ini adalah soal tentang suhu. Nah, ini pemuaian. Benda akan cenderung melengkung ke yang koefisiennya lebih kecil. Nah, kita lihat yang B itu besar, yang K itu kecil. Tembaga melengkung ke baja, benar ya.
Karena tembaga di sini 0,17, baja 11, berarti dia melengkung ke arah baja, benar. Yang B salah, kenapa? Karena tembaga ini lebih kecil dari kuningan, jadi salah. Yang nomor 3 benar, karena aluminium 26, kuningan ini 19, sehingga dia melengkung ke arah yang lebih kecil. Jawabannya 1 dan 3. Lalu untuk nomor 12 ini sudah pernah saya bahas juga ketika di kelas. A merupakan kondisi es tepat saat mencair. Berarti itu ada termometer buatan ya, termometer buatan. Yang A ini berarti merupakan titik beku atau titik leburnya sebuah es, atau titik bekunya air 0 derajat X, karena dia punya termometer nggak tahu gitu ya. Yang B ini adalah titik didih saat air mendidih, si termometer X, titik atasnya atau titik atasnya 20 derajat. Nah, termometer tersebut digunakan untuk mengukur zat cair C, ternyata suhunya 10 derajat. Nah, kalau 10 derajat X itu berapa reamur? Ditanyanya seperti itu. Nah, sekarang kita gunakan cara untuk menentukan titik tetap atas dan bawahnya X dan reamur dulu. X di situ bawahnya 0, atasnya 20, tengahnya ini 10. Reamur, ini hafalan ya kan ya, 0, 80, dan yang ditanya. Nah, rumusnya gampang. Atas min bawah bagi tengah min bawah punyanya X. Atas min bawah bagi tengah min bawah punyanya reamur. Kita masukkan di sini 20 per 10, 80 per TR. Lalu kita kalikan silang di sini, ketemulah TR sama dengan 40 derajat Celcius. Itu ya anak-anak semuanya ya. Oke. Nomor 13 di sini. Yang dicari justru masanya. Kalau biasanya kan yang dicari ini ya, total kalornya gitu ya. Dari proses tertentu. Nah, kalau nyari massa gampang. Kan ada 3. Yang pertama, grafik miring pertama ini pakai Q mencodot, tapi C-nya punyanya S. Yang grafik datar kedua ini ML. Grafik ketiga miring mencodot juga. Nah, yang lebih gampang kita pakai ML aja. Kita pakai ML sehingga apa? Massa kali kalor lebur. Q-nya udah diketahui, Q-nya dari proses yang datar ini 16.500 kurang 500. Kenapa? Karena kan ini proses. Dari 500 ke 16.500 kan jumlahnya 16.000 gitu loh. Sehingga 16.000 sama dengan M kali kalor leburnya di sini 80. Jawabannya adalah 200 gram. Oke, lanjut untuk nomor 14. Nomor 14 di sini yang ditanyakan adalah suhu campurannya. Jadi si Nadine itu menggunakan keran ya. Keran yang pertama itu suhunya 20 derajat Celcius, ngalirnya 2 kg per menit. Jadi ini debit ya. Tapi karena masih SMP jadi saya gunakan ini untuk menggunakan massa. Yang ditanyakan adalah selama 4 menit. Berarti 2 kali 4 8 kilo. Karena waktunya itu 4 menit. Yang kedua itu 100 derajat Celcius, debitnya 1 kg per menit. Berarti kalau 4 menit 4 kg. Nah, ini yang Pak Habib ralat di grup WhatsApp. Jadi yang C sama D diganti 16,7 itu ya. Sekarang kita tentukan dulu yang mana titik bawah, tengah, suhu campurannya, dan atas. Yang bawah itu suhu air saat 20 derajat, yang atas itu saat 100 derajat. Terus yang di tengah suhu campurannya. Nah, si Nadine itu menginginkan suhu campuran 30 derajat. Bener nggak sih dengan realitanya gitu? Sekarang kita lihat delta T yang kedua, yang air panas itu adalah 100 dikurangi suhu campuran, 100 min TC karena di atas. Yang delta T1 yang suhunya air dingin, TC min 20. Jadi rumusnya Q1 sama dengan Q2. MC delta T untuk benda yang suhunya dingin sama MC delta T untuk yang air suhunya panas. Karena air sama-sama 4200, C-nya bisa kita coret. Lalu di sini tadi masanya 8 kali TC min 20, ini yang 1, sama dengan 4 kali 100 min TC, delta T-nya ini. Jadi ini kita buka kurungnya 2 kali TC, 2 TC, 2 kali 20 min 40, 100 min TC. Lalu TC-nya kita pindah ruas ke kiri jadi 2 TC plus TC. Yang min 40 kita pindahkan ke kanan jadi plus 40. Sehingga 3 TC sama dengan 140. Berarti TC-nya suhu campurannya 46,7. Berarti kan ini kan lebih panas ya, suhu campuran aktualnya itu atau nyatanya lebih panas 16,7 derajat dibandingkan 30. Jawabannya adalah yang C. Nomor 15.
Nomor 15 di sini kalau yang menyusul kita bisa lihat di soal TPM 2, tapi ini tidak menyusul atau berpapasan. Jadi untuk kecepatan itu rumusnya jarak bagi waktu ya. Jadi sehingga jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Ini mobil A, ini mobilnya Fendi ini berangkat dari kota A dengan kecepatan 10 km per jam. VA 10 km per jam. VB 20 km per jam dari B. Dan jaraknya mereka itu dari awal keberangkatan itu 10 km. Nah, mereka berpapasan. Ketika berpapasan pada titik temu A dan B itu pasti waktunya sama. Sehingga waktu yang ditempuh A dan B itu sama. Nah, kita misalkan di sini T saja. Asal kalian tahu bahwa jarak A dan jarak B jika dijumlahkan itu akan hasilnya 10 km. Berarti jarak sama dengan SA ditambah SB. Nah, jaraknya kan VA kali T ditambah VB kali T. VA-nya 10, VB-nya 20. Sehingga 10 sama dengan 30 T. T-nya berarti sepertiga jam. Nah, sepertiga jam kan 20 menit ya. Berarti kita tinggal tambahkan aja. 9 ditambah 20 menit sama dengan 9:20. Untuk nomor 16 kita lihat di sini. Ini adalah kita harus mendeteksi ya. Termasuk gerak apa, terus pola tetesan olinya seperti apa. Kalau membaca tetesan oli itu searah dengan gaya. Nah, ini cara bacanya kita gimana toh Pak? Ini kita harus cek kecepatan sama kelajuannya. V sama dengan jarak bagi waktu. Kita cek yang P, jarak bagi waktunya. Oh, P ini 3. Yang kedua 6 bagi 2 3. 24 bagi 4 6 gitu ya. 12 dan 34 ini nggak cocok, nggak match, nggak ada percepatan yang jelas. Berarti dia bukan GLB maupun GLBB. Kalau yang Q ini 5 bagi 1 5 10 bagi 2 5 15 bagi 3 5 dan dia ajak percepatannya 0, maka GLB. Nah, berarti yang Q GLB, gerak lurus beraturan. Yang R ketika kalian cari, maka kecepatannya akan bertambah 2 sehingga percepatannya 2 merupakan GLBB dipercepat. Yang S ini juga kecepatannya selalu tetap 10, berarti GLB. Kalau yang T ini dia nggak cocok juga, nggak pas, sehingga kita bisa tentukan GLB itu jaraknya sama. Terus yang ketiga itu dia makin renggang karena dipercepat. Yang S sama, berarti jawabannya C. Nomor 17, nah ini ada gambar orang yang terlempar ke belakang saat mobilnya melaju cepat. Ini bukan hukum 3 Newton, bukan aksi reaksi. Kenapa? Karena orangnya itu cenderung mempertahankan posisi mula-mulanya, kepalanya, tapi kakinya sudah melempar ke depan sehingga dia seolah-olah kayak kepental ke belakang, padahal dia aslinya awalnya di sini, mobilnya aja yang udah duluan. Nah, itu merupakan hukum kemalasan, kelembaman, hukum 1 Newton yang benda cenderung mempertahankan kedudukan awalnya. Begitu juga dengan gambar 2, saat mobil bergerak ke kanan cepat tapi tiba-tiba ngerem, maka bagian belakang ngangkat, ini mungkin ngeremnya depan ya. Ini bagian belakang masih cenderung ke atas, sehingga jawabannya yang C, 2 dan 3. Oke. Nomor 18. Nah, sekarang ini massa A sama dengan E 4 kilo, massa B sama dengan C 2 kilo. Nah, supaya selesai dia menarik gerobak dengan berlari. Nah, sekarang gini. F sama dengan massa kali percepatan. Semakin cepat itu percepatannya semakin besar, maka gayanya akan makin besar. Kalau massanya besar, justru kecepatannya malah kecil sehingga percepatannya kecil. Berarti kita harus cari yang massanya kecil kalau bendanya cepat, kalau bendanya lambat massanya besar. Jawabannya B. Kenapa? Yang A ini malah di switch, yang 4 diturunkan. Yang gerobak jika E dinaikkan malah saya berat gitu kan. Yang C kenapa salah? Karena yang A dan C itu 6 kilo, B dan D itu 5 kilo, berarti kalau diganti justru malah harusnya lebih cepat gitu, bukan makin lambat. Yang D nambah pekerja lain jelas malah justru akan makin cepat, bukan makin lambat. Jawabannya yang B. Lanjut. Untuk soal tentang energi. Nah, ini ya. Jadi energi mekanik pada benda itu selalu bernilai tetap. Jadi energi mekanik di A itu sama dengan di B sama dengan di C. Sekarang kita analisis per posisi. Di posisi A benda itu diam, maka kecepatannya 0 sehingga energi kinetiknya 0. Tapi energi potensialnya maksimum, sehingga kita tahu bahwa energi mekanik di A itu EP plus EK.
Karena energi kinetiknya 0, maka energi mekanik di A itu sama dengan EP-nya saja. Makanya kita cari EPA. Nah, hasilnya segini. Karena ketinggiannya 8. Di titik B, EP-nya MGH ketemu 20 Joule. Karena energi mekaniknya tadi sama, berarti sisanya dari 80 kalau udah kepakai 20, sisanya adalah 60. Gitu. Jadi EK di titik B adalah 60 karena energi mekanik di B-nya tadi 80 sama dengan A, EP-nya 20, berarti sisanya EKB-nya 60. Nah, sekarang di titik C, ini kenapa tingginya 2? Karena dari bawah ya. Yang C itu kalau cepat di sini paling cepat ya, ini sebelum menyentuh tanah loh ini Pak. Bus gitu. Energi kinetiknya terbesar. Sehingga energi kinetik di C itu sama dengan energi potensial di A sama dengan energi mekaniknya 80 Joule. Kenapa? Karena energi potensial di C 0, ketinggiannya 0. Jawabannya yang C. Kenapa? Yang A itu salah karena harusnya dari 0 ke 60 bukan 20 Joule. Yang B energi mekanik selalu sama. Yang D energi potensialnya, yang di B itu 20, yang di A 80, kebalik. Harusnya kalau di B itu energi potensial lebih kecil dibandingkan A. Nah, energi kinetik B dan EPB itu 60/20, 3/1, benar. Nomor 20. Ini mencari kecepatan di titik B. Energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat, sehingga nanti kita bisa dapat kecepatannya di sini. Berarti kita harus cari EKB-nya dulu. EKB caranya sama kayak tadi, tentukan EPA dulu di posisi A. Energi potensialnya 200 Joule sama dengan energi mekaniknya. Di posisi B, energi potensialnya dihitung ketemu 100 Joule. Ingat bahwa EKB sama dengan energi mekanik di B dikurangi energi potensialnya. Pokoknya sisa nih gitulah. Nah, harus ketemu energi mekanik potensial di B, tadi energi mekaniknya 200, berarti 200 min 100, 100. Nah, EKB 100 sama dengan setengah masanya 2 kali VB kuadrat. Berarti VB kuadrat sama dengan 100. VB sama dengan akar 100, jawabannya 10. Gitu. Nomor 21, kita lihat di sini anak-anak. Pak Habibie akan jelaskan singkat ya. Kemarin sudah saya jelaskan detail banget. Detail banget gitu. Untuk ini sebentar saya colokkan dulu. Tapi rekaman saya hilang bener-bener 1,5 jam gitu ya. 1,5 jam tuh rekamannya bener-bener hilang. Sedih banget. Sebentar ya. Oke, misalkan ini saya punya di sini ada matahari. Aduh, kok biru. Mataharinya kuning aja. Nggak ada, merah aja lah. Nah, oke, merah. Di sini bumi. Enggak bener. Bumi itu miringnya 23,5 derajat ya, miringnya ya nggak miring banget sih, cuman tak liatin biar miring. Nah, terus begini, bumi dibagi menjadi beberapa zona ya. Jadi ada yang atas. Kita khatulistiwanya dulu, kita buat khatulistiwanya dulu di sini. Di sini bagian sini, tengah ke bawah sampai ke paling bawah, aduh. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita bagi karena mataharinya di sebelah kanan. Berarti kita sekarang tentukan garis tegaknya. Kita paruh 2. Nah, seperti ini, paruh 2 buminya. Artinya apa? Bagian sini adalah bagian malamnya. Nah, bagian malam, bagian ini siang. Sekarang kita lihat anak-anak bahwa yang di bagian sini kena siang terus. Nah, kena siang terus sehingga apa? Yang di sini utara, ini utara, yang ini selatan ya. Ini akan terjadi siang lama. Ini siang terus 24 jam siang, makanya di kutub utara, dekat kutub utara tuh kalau bulan-bulan Juni itu siang terus karena matahari cenderung menyinari terlalu banyak karena bumi miringnya ke arah matahari kepalanya. Lalu yang selatan, nah ini selatan di sini malamnya lebih lama. Malamnya lebih lama sehingga akan terjadi musim dingin. Ketika malamnya lama itu cenderung akan terjadi musim dingin. Ketika siangnya lama itu akan terjadi musim panas. Nah, begitu ya. Jadi kemiringan ini menyebabkan bumi itu istilahnya itu ada musim. Oke, berarti yang nomor 21 ini, nah kita lihat yang awal ini bulan Desember utara. Nah, ini kan lihat ya,
Ini utara malam terus, tapi selatan siang terus, berarti dingin. Habis dingin utara semi, habis semi panas. Nah, ini kan kena cahaya matahari terus toh. Panas terus, habis panas gugur. Yang selatan kebalikannya. Ini udah dingin berarti panas. Ini semi berarti ini gugur. Ini panas berarti ini dingin. Ini gugur berarti ini semi gitu ya. Karena yang ditanya utara mengalami gugur ke musim dingin berarti dari 2 ke 3. Ini gugur ke dingin 2 ke 3. Itu ya jawabannya. Oke. Lanjut ke nomor 22. Ya. Bulan berevolusi. Nah, sekarang kita cek. Saat bulan di posisi S, orang di bumi melihat bentuk bulan purnama salah karena harusnya S bulan separuh. Saat bulan di posisi P, daerah 3 pasang setinggi-tingginya. Benar ya, karena di 1 dan 3 itu ketika di P maupun di R dia akan pasang setinggi-tingginya. Di 3 saat di R kemungkinan dapat terjadi gerhana bulan, benar, karena di R ini terjadi bulan purnama juga bisa terjadi gerhana. 4 ketika di posisi Q daerah 4 mengalami surut, enggak, di Q 4 justru pasang minimum. 5 ketika orang di posisi bulan di posisi P, orang di bumi tidak dapat melihat, benar ya, bulan mati P itu, sehingga jawabannya 2, 3 dan 5 C. Nomor 23 di sini usaha ya. Saya percepat ya anak-anak. Oke, karena waktunya juga terbatas. Di sini yang dari itu ngangkat ke atas sama dengan arah perpindahannya. F sama dengan arah perpindahan sehingga dia melakukan gaya positif sebesar 40 Newton dikali 1,5, jadi gaya usahanya adalah 60 Joule. Lalu yang kedua, gambar 2 ini dari 240 lebih besar daripada si Dori yang cuma 180, sehingga resultan gayanya adalah 60 Joule ke arah kanan. Ternyata perpindahannya juga ke arah kanan sehingga usahanya si Deri ini positif, tapi si Dori itu negatif. Nah, kalau dua-duanya dia melakukan usaha positif ke kanan gitu. Sehingga jawabannya ini yang B. Ya. Jadi B. Kenapa kok yang A salah? Karena yang ini bukan 0 Joule. Kenapa yang C salah? Karena bukan negatif ya, yang gambar 1 ini positif 60 Joule. Yang D juga salah karena dari ini yang gambar 1 melakukan usaha negatif, salah, harusnya positif. Sekarang 24 agak berbeda. Nah, nomor 24 ini si Denny menarik gerobak tapi gerobaknya malah ke bawah karena gerobak memiliki F yang lebih besar dibandingkan, karena dronjong ya, F-nya lebih besar dibandingkan si Denny. Nah, kalau ditinjau dari Denny dan gerobak itu beda. Sigma F-nya kalau ditinjau dari Denny itu akan bernilai negatif. Kenapa ditinjau dari Denny ya? Ditinjau dari Denny karena Denny gerakannya ke kiri kok malah ke kanan. Berarti kalau menurut Denny dia min 50. Sehingga kalau menurut Denny F-nya min 50, maka usaha yang dilakukan Denny adalah min 100. Negatif 100. Jawabannya ini yang A ya. Bukan yang B. Karena kalau positif harusnya searah. Kalau yang C, gerobak melakukan usaha negatif, salah, gerobak harusnya merupakan usaha positif 100 Joule kalau gerobak. Nah, terus yang D kenapa salah? Harusnya bukan negatif tapi positif. Kalau Denny dan gerobak berarti kan cenderung dua-duanya melakukan usaha. Nah, karena yang menang gerobak maka kegeret gitu loh. Harusnya positif 100 Joule. Oke. Nomor 25. Di sini bidang miring. Nah, ini yang tadi Pak Habibie ganti opsinya. Yang B itu 1 dan 4, yang C itu 2 dan 3. Karena nggak ada jawabannya kalau 1, 3, 2, 4. Apabila seorang hanya mampu menggunakan maksimal 350 Newton, jadi uang itu cuma maksimal 350 Newton. Kita harus cari dulu F-nya ini berapa. Nah, ini masih ada yang 100 kilo, kita ubah ke W. W sama dengan massa kali gravitasi berarti 1000 Newton. Tegak kali tegak sama dengan miring kali miring. W kali H sama dengan F kali S. Tegak miring. W-nya 1000 hanya 2, F-nya embuh, S-nya 5, ketemulah F-nya 400. Berarti ini tuh harusnya kalau didorong biasa itu 400 Newton. Padahal orang itu cuma mampu 350 Newton. Berarti kan dari seharusnya orang 350 Newton itu berarti dia masih kurang 50 Newton. Berarti alternatif jawaban ada 2. Orang itu dibantu atau diubah supaya bisa menghasilkan gaya 400 Newton atau lebih, atau si benda usaha dari
gaya untuk mendorong ini dikurangi jadi kurang dari 350. Kita cek. Yang pertama F-nya ditambahkan 100 Newton dari orang lain, jelas benar ya. Yang dua salah karena jadinya 360 Newton kalau mengurangi bebannya cuma 10 kilo. Nah, berarti masih lebih dari 350. Yang ketiga salah karena tidak memerlukan. Yang keempat benar, dipanjangkan jadi 6, nanti hasilnya 333,3. Ini di bawah 350 Newton, berarti bisa. Begitu caranya. 26 resonansi garpu tala. Nah, ini garpu tala. Sebentar. Nomor 26. Rumusnya adalah ini yang ditanyakan adalah V-nya lambda kali frekuensi, sementara frekuensinya udah ada, berarti kita cari lambda. Cara cari lambda ini L seperti ini, atau kita ubah rumusnya menjadi yang bawah. L itu adalah panjang kolom udara, berarti yang atas 60 cm, kita jadikan meter 0,6. Nah, di sini udah diutek-utek hasilnya 2,4 meter, dikalikan F-nya jadilah 1056. Itu ya. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah tentang penggunaan senar gitar. Ya, ini. Kalau kita lihat di sini semakin ke kanan ini gitarnya semakin tipis. Nah, semakin ke bawah panjang gitarnya semakin pendek. Ingat, tinggi atau rendah nada frekuensi dipengaruhi oleh ada panjang pendeknya senar, diameter senar, dan massa jenis senar. Jadi nada tinggi itu F-nya tinggi, suaranya melingking, ting ting ting. Kalau nada rendah itu frekuensinya rendah, suaranya ngebas, bung bung bung. Nah, yang ke kiri itu semakin tebal, yang ke kanan semakin tipis, nadanya tinggi. Kalau nadanya semakin rendah itu dia semakin tebal, yang 6 ini. Kalau pendek, tegang, maka frekuensinya tinggi, makanya di fret ini semakin ke bawah fretnya maka akan semakin pendek senar gitarnya sehingga nadanya makin tinggi. Kalau ditaruh di fret yang atas dia akan semakin rendah. Di fret itu nanti ditekan gitu loh senarnya. Jawabannya adalah 1 dan 3. Kenapa? Yang 1 dan 3 benar, dan yang nomor 2 salah karena nada yang dihasilkan senar di 1 apabila tekanan di fret 3 akan lebih rendah dibandingkan senar 2 ketika ditekan di fret 2. Jelas salah. Yang ini 1 di 3 pendek, 2 di fret 2 panjang, wes 2 lebih diameternya lebih besar malah lebih panjang, ya jelas nanti frekuensinya yang pertama tadi otomatis lebih tinggi lah ya. Yang keempat kenapa salah karena nada yang dihasilkan senar 4 harusnya lebih rendah dibandingkan senar 3. Itu ya. Jawabannya 1 dan 3. Nomor 8. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ada percobaan bandul diayunkan selama beberapa detik. Nah, ini dengan jumlah osilasi N atau 10 kali bolak-balik gitu ya. Ingat bahwa di sini pangkal panjang tali di eksperimen dia membesar, ternyata di teori dia makin besar semakin panjang talinya, ternyata di eksperimen juga. Nah, ini simpangan sudut. Nah, di percobaan ini di jurnal ini simpangan sudut ternyata makin besar. Ternyata di eksperimen juga makin besar, berarti periode dipengaruhi oleh simpangan ternyata di percobaan ini. Kalau massa beban ini di teori tidak berubah, tapi di eksperimen cenderung tetap ya ini. Karena 1,4, 1,43, 1,42 ini sangat sedikit sehingga cenderung tetap. Nah, sehingga apa yang terjadi? 1, semakin besar simpangan semakin besar periode bandul, benar ya. Karena makin ke bawah simpangannya besar, periodenya membesar. Nah, yang kedua, frekuensi terbesar pada bola bekel dengan panjang tali terbesar salah. Harusnya frekuensi itu di 30 yang terbesar. Karena apa? Frekuensi seperti kalau panjang periodenya besar justru malah F-nya kecil. 3, periode bandul cenderung sama pada massa benda yang berbeda. Benar, karena periodenya sama. Yang ini semua berpengaruh enggak, karena yang berpengaruh hanya panjang tali dan simpangan. Jawabannya 1 dan 3. Yang nomor 29 tsunami, ini ya sudah dijelaskan di sini, jawabannya yang D, karena yang lain salah. Ini sudah ada penjelasannya. Panjang gelombang memendek karena amplitudenya semakin tinggi, benar. Itu ya. Nomor 30 ini juga sudah dijelaskan di kelas. Caranya ini maksimalnya 25 atm. Kita cari tekanannya. Rho GH HA 200 HB 260. Kita cari tekanannya ketemu, harus kita bagi 1,01 kali 10 pangkat 5. 1,1 kali 10 pangkat 5 itu 101.000, kita jadikan atm.
Yang aman tadi 25, yang A itu 20,79 aman, masih di bawah 25. Yang B nggak aman karena udah di atas 25. Itu ya, jawabannya A. Lalu untuk soal nomor 31, yaitu P sama dengan F per A. Semakin besar luas tekanannya, maka akan semakin kecil tekanan, semakin besar tekanan luasnya gitu, maka tekanannya semakin kecil. Begitu juga kebalikannya. Kalau tekanan besar berarti A-nya kecil. Nah, ini berarti yang kita urutkan, kalau tekanan besar ke kecil berarti dari A-nya kecil ke besar, 3, 2, 1. Gitu ya. Justru malah tekanan besar itu luasnya kecil. Oke, nomor 32 tentang cermin. Nah, ini cermin ini dia menginginkan apa namanya, perbesarannya 1,5, M-nya 1,5, jarak bendanya 20. Dia diinginkan digeser 8 cm menjauhi cermin. Maka sifat bayangannya gimana? Berarti kalau kita ingin mengetahui ruang-ruang, kita harus cari fokusnya. Nah, cara cari fokus adalah 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Lah Pak, ini udah ada S, belum ada S aksennya, kita cari dari rumus perbesaran. 1,5 sama dengan S aksen per 20, berarti S aksennya 30 cm. Kita cari 1/20 tambah 1/30, ketemulah 12 cm F-nya. Berarti F-nya 12 cm, 2F-nya 24, berarti kalau dijauhkan 8 cm, dia dari 20 menjadi 28. 28 itu benda berada di ruang 3 karena di setelah 3, setelah 2F. Kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Di depan loh, di ruang 2 atau 3 itu berarti nyata. Bayangan di ruang 2 nyata. Nyata pasti terbalik. Kalau dari 3 ke 2 diturunkan berarti diperkecil. Tuh, jawabannya C. Nomor 33 juga sama. Nomor 33 ini yang kita cari agar terbentuk bayangan nyata. Berarti nyata itu di depan, di 2 atau 3 dengan perbesaran 1 kali. Perbesaran 1 kali itu berarti bayangannya sama besar, berarti benda harus diletakkan di 2F. Nyata terbalik sama besar. Nah, ini 8 cm kemanakan gitu, berarti kita harus cari F-nya dulu karena di 2F ini harusnya bendanya. Cara nyari F gampang, ini sudah ada S dan S aksennya, kita tentukan, maka ketemulah F-nya 6 cm. Kalau F-nya 6 cm berarti 2F-nya 12, berarti bendanya harus dijauhkan 4 cm dari 8 ke 12, jawabannya D. Oke. Nomor 34, rumus minus, ini minus min 2 adalah P 100 per jarak jauhnya. Kita otak-atik artinya akhirnya ketemulah min 50 cm. 35 caranya sama, itu ya. Min 100 per jarak jauhnya. Kalau misalkan plus ini saya hapus dulu. Misalkan plus hipermetropi, rumusnya P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per jarak dekatnya. Nah, ini kalau hipermetropi. Kalau miopi rumusnya kayak tadi. Nah, ini P sama dengan 100 per jarak jauhnya. Itu ya. Yang ke-35 ini juga sama. Cari P-nya satu-satu lalu ditentukan. 36. Rambut itu wall dan sebagainya itu masih rambut. Plastik ebonit balon itu sama, dia satu golongan, dia pasti gosok dengan rambut atau wall. Elektron dari wall itu akan berpindah ke plastik sehingga wall atau rambut bermuatan positif, sementara plastik ebonit dan sebagainya bermuatan negatif. Ini jawabannya B ya. Nah, jadi elektron dari rambut berpindah ke sisir, elektron dari sweater berpindah ke balon. Oke. Nomor 37 ini kaki remuk-remuk. Yang pertama ini kondisinya Q dan Q, minus plus itu hanya menunjukkan muatannya, jadi tidak masuk hitungan. Yang kedua 4Q dan Q dengan jarak 2R, kita tuliskan F1 per F2 nya, K nya dicoret, kita ubah Q nya dan R nya. Ini 2R kuadrat, saya tulis kayak gini karena kalau enggak gitu kadang anak-anak tuh salah. Nah, ini Q nya dicoret sehingga tinggal 1 per R kuadrat, ini 4 per 4R kuadrat dicoret, tinggal 1 berarti F2 nya sama dengan F. 38 di sini yang ditanya adalah V, I dan R. Ini tak tambahkan ya, tadi ada ralat. Jadi arus yang lewat di sini 0,2. Berarti arus totalnya
Karena hukum Kirchhoff, I total sama dengan arus 1 tambah 2, 0,4 tambah 0,2 berarti I-nya 0,6. Berarti yang B dan C salah. Terus untuk mencari V di sini kan kita mau nyari R-nya. V sama dengan I kali R. V-nya sama ya, pada rangkaian paralel V-nya sama, sehingga V sama dengan I kali R. I-nya di yang atas 0,4 dikali 15 sama dengan 6 volt. Nah, untuk mencari R-nya, R sama dengan V per I. Nah, sehingga jawabannya V-nya 6 dibagi 0,2 30 ohm. Benar ya? Nah, atau kalian bisa pakai perbandingan juga. Kalau udah ketemu I-nya, I1 banding I2 0,4 banding 0,2 berarti 2 banding 1. R berarti kebalikannya, R1 banding R2 1 banding 2 dibalik. Kalau I1-nya tadi 15 berarti I2-nya 2 kalinya berarti 30 boleh. Jawabannya A. Yang 39 juga begitu. 39 ini yang ditanya R. Nah, I-nya di sini ini kita bisa cari I total di sini. Lalu V-nya gimana? Uang di sini aja ada 4. Ini kalau misalkan diserikan itu kan jadi ini sisanya 6. Berarti ini 6 dan 6. Kalau totalnya 10 volt kan ini 4, berarti ini kepakainya sisanya 6. Pada rangkaian seri I-nya tetap, pada rangkaian paralel V-nya tetap. Untuk mencari I, rumusnya V per R 4 per 5 0,8, berarti arus di sini arusnya tetap pada rangkaian seri. Nah, I1 I2-nya berarti kita harus cari I1 rumusnya V per R 6 bagi 10 0,6, berarti sisanya tadi kan 0,8, sisanya 0,2 itu I2. Nah, kita cari pakai perbandingan I1 banding I2 0,6 banding 0,2 berarti 3 banding 1. R-nya berarti R1 banding R2 1 banding 3 dibalik. Yang atas 10 berarti yang bawah 3 berarti 30 gitu ya. Oke. Sekarang yang nomor 40 ini magnet. Magnet caranya adalah kalau misalkan digosok, awal penggosokan itu dia utara sama dengan penggosoknya yang akhir selatan. Ini US. Yang ini sesuai kaidah tangan kanan, yang kanan utara, yang kiri selatan. Nah, ini utara selatan, yang merah selatan utara, yang kuning selatan. Nah, ini kita lihat yang ketarik sama kutub selatan itu kan yang utara, berarti yang benar yang satu. Yang nomor 3 ini juga benar karena dia ketarik sama utara, yang selatan. Yang nomor 6 benar karena yang Y ini utara, dia narik sama yang selatan. Jawabannya yang B juga sama ya. Ini kayak tadi cara ininya, berarti yang ini selatan yang sama, ini utara, ini kayak gini. Karena ini dari sini plusnya ke bawah, jadi seperti ini. Utara keluar, selatan masuk. Utara itu keluar, panahnya menuju selatan. Berarti kalau misalkan utara ketemu utara sama-sama keluar, selatan ketemu selatan sama-sama masuk. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Karena yang ini harusnya tolak-menolak tapi masuk-masuk semua. Yang ini selatan sama selatan harusnya masuk-masuk semua. Yang D harusnya dari utara ke selatan ya, dari B ke X, ini malah panahnya kebalik. Oke. Nomor 42, teknologi membuat lebih irit. Di sini W1 banding W2 adalah karena rumus W itu P kali T atau VI kali T, maka P kali T banding P kali T. Karena T-nya sama-sama digunakan 40 menit, berarti bisa dicoret. Perbandingan P1 banding P2-nya 60 banding 150, 2 banding 5. Cara untuk mengetahui persentase lebih hemat itu dengan cara mengurangkan dibagi dengan perbandingan tertinggi, karena yang 100% itu punya tabung sehingga ketemunya 60%. Atau bisa pakai cara ini. LED makanya 2 per 5 itu 40%. Dari 100%, yang ini 100%, berarti menghematnya tuh 60% gitu. Itu ya. Nah, untuk yang nomor 43 ini kan bisa hitung sendiri. 60 menit itu 1 jam 2000. Kalau sehari penuh ini 480 karena udah dikali. Yang ini diubah menjadi otomatis 2 jam sekali sehari, berarti 24 dibagi 2 ada 12 kali 12 kali 10 120 menit atau 2 jam. P-nya 400 dikali waktunya 2 jam 800. Kalau yang ini 6 kali 10 1 jam, makanya selama sehari kali W-nya 20 berarti 20. Selisihnya 248 kurangi 820 adalah 1660D. 44, ingat VP per VS. Yang primer mana yang sekunder kalian harus tahu. Primer itu mesti sumber, sekunder itu mesti alat. Ketemunya perbandingannya 4 banding 1, cari yang perbandingannya 4 banding 1. Yang nomor 1 dan 3, karena perbandingannya ini 1000 banding 250 sama 800 banding 200.
Jawabannya A. Yang 45 juga begitu, 20 banding 1, ini 240 primer, sekundernya 12, berarti 20 banding 1. Berarti NPNS-nya juga cari yang 20 banding 1 dan 4. Itu anak-anak yang biologi kita lanjut nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.